Harusnya kan offline-nya itu kalau bisa, kalau udah vaksin semua gitu. 1 dan 2. Eh, mudah-mudahan tinggal Haikal saja yang vaksinnya yang belum selesai ya, kedua-duanya mudah-mudahan yang lain sudah selesai. Yang saya maksudkan adalah tentunya kita menunggu informasi ya dari pihak universitas kapan sudah diperbolehkannya sudah diperbolehkannya kuliah offline ataupun luring. Ini berhubungan dengan kesiapan kalian. Jadi nanti ketika ada edaran, misalkan edaran itu keluar per bulan November misalkan. Jadi kesimpulannya itu November itu sudah diperbolehkan kuliah dari luring ataupun offline. Nah, tentunya kan itu harus ya kalian sendiri kan harus mempersiapkan diri. Misalkan kayak jauh hari yang masih di rumah, Haikal masih di rumah, tentunya kan perlu waktu. Tidak mungkin kan edaran keluarnya tanggal 7 terus diperbolehkan ataupun diwajibkan perkuliahan luringnya tanggal 8 kan tentunya tidak mungkin. Seperti yang sudah saya sharekan tadi malam, itu sebagai informasi bahwasanya pihak universitas itu menanyakan kepada Bapak Ibu dosen sudah siap atau belum kalau luring. Kalau Bapak Ibu dosennya sudah siap, harapannya mahasiswanya juga demikian jauh lebih siap. Di semester 1, 2, 3 barangkali belum ada yang praktik mata kuliahnya. Tapi nanti kalau sudah semester 5, 6, apalagi sudah akhir-akhir ya, mulai semester 6, 7, itu banyak sekali yang praktik. Bahkan nanti kalau sudah ada KKL, PPL 1, PPL 2, jadi harapan saya sedari sekarang siapkan mentalnya untuk perkuliahan offline. Sekarang penyelenggaraan perkuliahan offline itu kan beberapa kampus khususnya daerah Jawa Timur ya. Seperti contoh saya ceritakan daerah Surabaya. Di Surabaya itu sudah offline, bahkan sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan COVID dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi Haikal berbicara vaksin tadi, Haikal misalkan vaksin yang kedua di bulan November, tidak apa-apa ditunggu saja. Nanti ke Jogjanya setelah vaksin yang kedua. Kalau misalkan vaksinnya tidak bisa ataupun tidak boleh pindah tempat. Saran saya tidak usah pindah tempat, tetap dilanjutkan di tempat sebelum. Itu Haikal komentar saya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Rifki, tadi Haikal ngomong apa? Haikal nggak berani menyampaikan. Tadi Haikal ngomong apa, Rifki? Itu bahas KIPK, cairnya kapan? Apa? Masih lama. Oh gitu. Bahas KIPK, cairnya kapan, Pak? Oh gitu. Saya pikir Haikal itu menyampaikan lama juga nggak apa-apa. Kan saya tadi sebentar, saya restart dulu. Bukan? Iya Pak, gitu Pak, kayak waktu Pak. Enggak, Pak. Hah? Rifki berarti yang bohong ya? Enggak, Pak. Tadi Enggak. emang bahas gitu. Lagi bahas itu Iya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang saya maksudkan kan, saya itu hanya ingin kejujurannya aja. Nggak masalah itu hak kalian kok. Yang penting sewajarnya kalau mau menyampaikan masukan. Karena ini bukan keinginan saya ya, ketika berbicara trouble. Selanjutnya, Rifki dan yang lainnya, pembelajaran daring itu memang kelemahannya, sekali lagi, saya tidak bakal tahu mana mahasiswa yang memang siap secara keseluruhan, dan bahkan saya pernah ada kejadian review, mudah-mudahan di kelas kalian tidak ada yang niru ya. Jadi ada salah satu kelas, salah satu fakultas, salah satu prodi, ketika saya tanya, itu langsung matikan kamera dan bahkan live dari Zoom. Dengan alasan tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Saya berharap ini bukan bagian dari mental. Karena kalau bagian dari mental, nanti ketika perkuliahan offline, tidak bakal ada yang bisa didapat. Saya tadi seperti yang Haikal tadi sampaikan, pokok pembahasan kalian saya tidak tahu, cuman saya sempat dengar saja. Dan barangkali saya juga kan bisa konfirmasi ke yang lain, ke yang jujur. Saya berharap jujur itu penting, ya hak kalian untuk menyampaikan seperti itu, namun yang sewajarnya. Itu ya Haikal. Iya Pak. Itu ya Rifki. Jadi saya berharap ya karena kalian sudah pada gede, yang sewajarnya aja kalau ngobrol itu.
Tentunya kalau salah saya sampaikan salah, kalau memang harus saya tegur ya saya sampaikan tegur. Masih bersyukur saya mau negur. Kalau saya sudah tidak mau negur berarti saya sudah ngerasa bagi saya tidak penting gitu aja. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan. Masih ada kesempatan satu orang lagi kalau mau berkomentar. Silakan. Tadi Haikal sudah bertanya terkait vaksin. Rifki, Jauh Hari atau yang lainnya silakan kalau mau bertanya, berkomentar khususnya terkait mata kuliah silakan. Silakan. Ada komentar Rifki? Kalau lebih Silakan Rifki. Bagaimana Rifki? belum ada, Pak. Ada. Belum ada, Kita Pak. lanjut aja ya. Kita lanjut. Di pertemuan kedua ini, seperti yang sudah saya sampaikan, sebagai bentuk stimulus di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita tidak terlepas dengan mata kuliah yang di semester 2 kemarin kan ada mata kuliah pendidikan Pancasila seperti yang di semester 2 ya. Jadi Pancasila Yuridis itu adalah lanjutan dari pendidikan Pancasila. Nanti di semester 7 ada nama mata kuliah Filsafat Pancasila. Merupakan akhir ketika kita berbicara Pancasila. Saya berharap ketika saya suguhkan lambang negara kita ya, burung Garuda, semuanya sudah pada tahu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian PPL 1 atau PPL 2 atau bahkan suatu ketika sudah jadi guru, apalagi guru SMP ya, paling tidak kalian sudah tahu terkait filosofis dari lambang ataupun dasar negara ini. Kenapa kok harus burung Garuda? Kenapa kok harus Pancasila? Kenapa kok harus dan lain sebagainya. Termasuk misalkan filosofis yang ada dalam sayap, dalam bulu ekor, pangkal ekor, dan lain sebagainya. Paling tidak ini tetap harus sudah paham semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bulu sayapnya ada 17, bulu ekor ada 8, pangkal ekor 19, bulu leher ada 45. Tentunya ada filosofis lain selain yang sudah saya sampaikan dalam gambar berikut. Terus tidak lepas juga dengan perisai yang ada ataupun tameng ya, yang ada dalam dada burung Garuda itu kan ada sila pertama simbolnya bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Tentunya ini sudah kalian bisa hafal. Maksud saya itu sebetulnya bukan hafal sih, sudah bisa memahaminya. Kalau menghafal itu gampang, tapi kalau paham itu tidak segampang menghafal. Nah, paling tidak ini tetap harus sudah di luar kepala. Kalau bahasa kerennya itu sudah di luar kepala ya, dalam artian sudah bisa, bukan berarti di luar kepala, belum pernah masuk ke dalam kepala. Terus dilanjut juga, seperti sudah saya sampaikan di pertemuan pendidikan Pancasila sebelumnya, di samping kiri kita ada burung Garuda, di samping kanan saya mencantumkan ada sebuah bangunan, fondasi bangunan kita sebut dengan kemerdekaan, terus atapnya kita sebut dengan kebangsaan, pilar 4 itu yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Terus saya hanya ingin mengajak, kalau orang lain mengatakan NKRI harga mati, kita ganti. Menjadi jangan NKRI harga mati, justru malah diganti dengan NKRI harga hidup, jangan harga mati. Itu sebagai pengantar terkait Pancasila Yuridis dengan pendidikan Pancasila. Jadi kalau sebelumnya dalam mata kuliah pendidikan Pancasila kita fokus di Pancasila, kalau tidak salah juga di semester 2 itu ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau ilmu kewarganegaraan, itu merupakan lanjutannya dan lebih lanjut selanjutnya adalah Pancasila Yuridis. Itu sebagai pengantar. Sebelum masuk kepada materi, selalu saya sampaikan beberapa hal terkait khususnya mata kuliah tersebut. Jadi di perkuliahan fakultas lain, maksud saya kuliah di fakultas lain, selalu ada pertanyaan, kenapa kok ada mata kuliah pendidikan Pancasila? Apa sih gunanya? Terus ada pertanyaan yang kedua, kita sudah ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Lalu buat apa pendidikan Pancasila? Ini harus saya sampaikan. Barangkali nanti ketika kalian sudah jadi guru atau jadi dosen, ketika ada pertanyaan yang pertama, kenapa kok mata kuliah pendidikan Pancasila itu harus ada? Jawablah.
berdasarkan UUD Sisdiknas tahun 2003 dicantumkan PPKN, PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris itu kan harus berdasarkan UUD 45. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Kenapa aku harus ada pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan itu dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama kita berbicara pendidikan Pancasila, sedangkan kedua kewarganegaraan kan kita menjadikan warga negara yang baik. Kalau yang pertama adalah fondasinya yaitu dari pendidikan Pancasila, sedangkan yang kedua adalah aplikasinya. Nah, bahkan ada sekarang yang lebih lanjut, Rifki dan mahasiswa semuanya. Ada SK, sudah ada edaran, ada SE dari Kemendikbud, bahwasanya harus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, maka saya akan menyelipkan terkait pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pancasila Yuridis Kenegaraan ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara Pancasila Yuridis, kita tidak mungkin pendidikan anti korupsi, kita tidak mungkin membuat mata kuliah tersendiri. Karena kan kurikulumnya baru kami selesaikan di tahun 2020. Tidak mungkin baru 1 tahun terus kita revisi lagi kurikulumnya. Maka saya cantumkan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pancasila Yuridis. Jadi saya mintakan Bapak Ibu dosen juga di pendidikan Pancasila, di ilmu kewarganegaraan, termasuk nanti di mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Minta tolong dicantumkan terkait pendidikan anti korupsi. Kalau ada orang yang mengatakan bebas korupsi, saya tidak sepakat. Tapi kalau saya lebih sepakat dengan anti korupsi. Kalau bebas korupsi terkesannya adalah bebas korupsi ke kitanya. Kita fokus sekarang di Pancasila Yuridis. Saya mengambil lagi dari mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, saya kaitkan dengan Pancasila Yuridis. Nah, yang melatar belakangi kalau kita berbicara Pancasila Yuridis, sekarang di tahun 2021 ini hampir akhir ya, sebentar lagi kita ke tahun 2022. Beberapa bulan ke belakang kan muncul istilah zamannya zaman milenial, atau ada yang menambahkan sekarang itu sudah generasinya 4,0 ya. Ada yang terbaru sekarang bukan lagi 4,0, sudah beranjak menjadi 4,5. Barangkali nanti bakal menjadi bukan lagi 4G lagi, mungkin jadi 5G dan seterusnya. Nah, ini kita tidak lepas dengan yang namanya globalisasi. Apa globalisasi itu? Intinya adalah dipicunya revolusi teknologi. Coba sekarang keadaan misalkan seperti ini, Haikal di Tegal, saya di Jogja. Kita sudah tidak repot lagi, cukup kuliah dengan virtual seperti ini. Jadi yang jauh terasa dekat, terkadang yang dekat terasa jauh. Lanjut. Banyak sekali hal yang kita bisa ambil contoh dari revolusi teknologi, salah satunya misalkan transportasi. Zaman dulu itu kalau yang namanya Hari Raya Idul Fitri, 1 minggu sebelum Hari Raya semua orang itu udah buat ucapan selamat. Mungkin dikirimkan lewat pos dan lain sebagainya. Dalam bentuk istilahnya itu apa ya? Apa zaman dulu? Telegram atau apa ya? Saya kurang paham. Yang pasti zaman dulu itu jauh sebelum Lebaran itu sudah membuatkan seperti parcel gitu ya, ucapan selamat, misalkan Rifki ngirim ke Haikal, Haikal ngirim ke Rifki, dan lain sebagainya. Di sini disampaikan bahwasanya dunia itu menyempit, seakan-akan dunia menyempit. Zaman sekarang, misalkan Hari Raya Idul Fitri, malam sebelum takbir aja Rifki bisa melakukan broadcast. Kontaknya misalkan ada 1000, langsung dikirim 1000-1000-nya, sekarang tidak usah repot-repot ya. Jadi sekarang terasa itu sempit. Ya, gampangannya gini. Di sini misalkan kayak kemarin itu saya ada mahasiswa yang WA-nya itu nomornya Malaysia, saya kaget. Kirain dia orang Malaysia, ternyata orang Indonesia. Yang paling mudah adalah misalkan punya kakak atau saudara di luar negeri sana, sebutlah Malaysia. Cukup video call selesai ya. Tidak harus datang. Sekarang dunia jadi sempit. Namun sebaliknya terkadang yang sempit, yang dekat bisa jadi jauh karena dengan gadget. Yang selanjutnya telekomunikasi jelas ya. Ini merupakan percepatan
jalan sejarah. Kalau zaman dulu terkesannya itu dengan surat menyurat, sekarang sudah ada email. Jadi suratnya itu sudah elektronik. Ada Facebook, Twitter, WA, yang sekarang lebih terkenal misalkan Instagram. Sebelumnya kan, sebelum generasi WA barangkali masih ingat, ada yang menggunakan BlackBerry dan lain sebagainya ya, BBM. Terus tidak terlepas juga dengan satu hal lagi, yaitu adanya turis. Orang datang ke kita mau menggunakan jalur perdagangan ataupun elektronik, maaf maksud saya itu bisnis ya, atau yang kedua melalui tren. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel sangat bagus sekali. Ini barangkali kalian pernah membaca terkait pengaruh dari nonton film Korea. Kenapa kok ini menurut saya sangat bagus? Karena ternyata dengan adanya tren-tren seperti itu biasanya diikuti oleh kita. Misalkan gini Rifki, saya pernah melihat ada seorang mahasiswa berangkat ke kampus. Berangkat ke kampusnya sekitar jam 1 siang. Dia datang ke kampus menggunakan jaket tebal. Ternyata saya lihat itu mode-mode orang Korea. Masih dipakai jaketnya, tidak dibuka. Ya, sebetulnya kan di Korea itu dipakai karena pas musim dingin. Kalau di Jogja pas musim panas masa pakai jaket. Nah, kita berbicara tren. Atau misalkan potongan rambut, gaya berpakaian, termasuk gaya berbahasa ya. Ya yang paling sering ya ada istilah yuk dibalikin menjadi kuy dan lain sebagainya. Ini semua pengaruh dari globalisasi. Nah, kenapa kok tetap digalakan Pancasila yuridis supaya kita itu tidak lupa? Karena ketika ditanya oleh bangsa lain, apa ciri khas Indonesia? Barangkali tidak ada yang bisa berkomentar. Yang patut kita sampaikan ya tidak ada lain selain dasar negara kita. Kalau mengatakan Monas, orang luar negeri sana itu tahunya Indonesia adalah Bali. Bahkan ada pertanyaan, Indonesia itu di sebelahnya mana? Di sebelah mananya Bali katanya. Ini sebagai latar belakang. Saya lanjutkan dulu sebelum kepada materi. Masih dalam revolusi industri tadi ataupun saya sebut dengan globalisasi tadi, dunia tanpa batas. Apalagi yang di rumahnya misalkan punya wifi ataupun internet ya dan lain sebagainya, semua itu tidak terbatas. Kewarganegaraan misalkan warga negara kita itu sudah bersifatnya yang kosmopolit dan jelas ini bakal menjadi ancaman untuk bangsa kita. Banyak sekali dari luar sana yang ingin jadi warga negara di kita atau sebaliknya orang Indonesia ingin jadi warga luar negeri di tempat lain. Liberalisasi ataupun kebebasan. Ini saya berikan contoh. Banyak sekali kebebasan dan mungkin sekarang sudah merajalela di negara kita. Apapun bentuk contoh kebebasannya ya, misalkan kita kan selalu berbicara kebebasan tidak terlepas dengan yang namanya HAM. Misalkan baru-baru ini sudah ada yang tahu ketika ada seorang laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, atau bahkan ada orang nikah sama jembatan, nikah sama menara Eiffel dan lain sebagainya. Nah, ini kan alasannya itu satu, yaitu HAM, hak asasi manusia. Kita harus bisa memberikan gambaran bahwasanya tidak selamanya seperti itu. Ya, masa laki-laki suka sama laki-laki, wong binatang aja tidak suka sesama jenis kok. Masa kok laki-laki seperti itu? Dunia tanpa batas, bebas. Dan ini bebasnya sudah bebas belas dan tanpa ada yang namanya filter ataupun penyaringan. Itu tidak ada. Terus dilanjutkan dengan istilah global paradox. Mungkin pernah dengar istilah global paradox? Perusahaan besar mulai datang dan perusahaan kecil melemah. Di sini disampaikan perusahaan besar yang melejit, sedangkan perusahaan kecil bisa multifungsi, kaya fungsi, ataupun bahkan bisa sedikit-sedikit bisa hilang. Dicarilah pekerja yang unggul, ulung dicari. Jadi pekerja-pekerja yang siap sekarang yang dicari. Kalau zaman dulu syarat untuk kerja itu SMA, barangkali sekarang syarat kerja itu S1. Bahkan untuk dunia akademis di perguruan tinggi sekarang itu semuanya melihat itu syarat jadi dosen adalah S3.
makin tinggi makin tinggi. Jadi kalau masih ingat kalian dalam pengantar pendidikan sudah saya sampaikan, dulu sempat wajib itu wajar ya, wajib belajar itu 9 tahun. Sekarang jadi 12 tahun. Barangkali suatu ketika wajar jadi 16 tahun. Makin meningkat tuntutan itu karena apa? Adanya global paradox. Saya lanjutkan ini karena sebagai pengantar, konflik budaya. Negara kita tidak terlepas dengan yang namanya budaya. Tanpa kita sadari, Indonesia lah budaya yang paling banyak. Seperti contoh di Papua sana, itu konon tiap daerah itu berbeda bahasa. Ya jangan terlalu jauh lah ke Papua sana ya. Bahasa yang digunakan misalkan antara orang Jogja dengan orang Solo misalkan kan sudah berbeda. Budayanya juga sudah berbeda ya. Kalau di Jogja misalkan menggunakan belangkon, apanya tuh benjolannya itu di belakang kan agak ada seperti kepalan tangan. Di Solo kan sudah beda. Pemasangan keris, ada yang di belakang, ada yang di samping, dan lain sebagainya. Kita yang dekat saja dulu. Apalagi yang di luar sana ya, kalau bahasa itu yang paling banyak daerah Sulawesi. Di Sulawesi itu bahkan ada istilah bahasa daratan. Barat modern, Muslim, Amerika Latin, Hindu, Buddha, Sinto, Afrika yang ortodoks. Tentunya ini semuanya muncul dari konflik budaya. Ya di negara kita di Indonesia sudah jelas ya kalau kita berbicara konflik budaya. Dan bahkan saking terlalu banyaknya budaya di negara kita, contoh nih, beberapa bulan ke belakang kan sempat rame. Katanya Riau diakui oleh negara tetangga kita. Saya kurang tahu. Jangan-jangan memang yang mengakui di sana itu memang aslinya orang Ponorogo. Terus buat kegiatan Riau di sana barangkali kan kita tidak tahu. Batik pernah mau diklaim, angklung pernah mau diklaim, dan lain sebagainya. Karena kalau negara kita mempublish semuanya tentunya tidak cukup. Misalkan kuliner. Di Indonesia itu kan makanan banyak jenis, banyak rasa. Kalau di luar negeri sana, misalkan Eropa, banyak jenis, cuma rasa sama. Konon ya, seperti itu. Konflik kekerasan, karena tadi saya sampaikan dunia menyempit, ini terjadi percepatan, tanpa kita sadari ya ini ada perloncatan ataupun pesat sekali jalannya sejarah, termasuk dari teknologi misalkan tidak terlepas kemiliteran, kebangkitan demokrasi dan lain sebagainya. Seperti contoh nih teknologi militer. Kalau zaman dulu kita perang dengan menggunakan bambu runcing. Sekarang misalkan kita mau perang dari Indonesia saja bisa langsung misalkan ngirim nuklir atau lain sebagainya ke negara musuh misalkan, itu sebagai contoh saja. Sebagai pengantar di Pancasila Yudis. Yang melatar belakangnya selanjutnya adalah ini konon nih visi Indonesia di tahun 2020 ini sudah terlewatkan ya 1 tahun yang ke belakang. Masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam menyelenggarakan negara. Ini sudah tercapai atau belum? Ini merupakan visi negara kita di tahun 2020, 1 tahun silam. Kita tidak tahu di tahun 2025 bakal seperti apa. Ini saya pikir tidak usah saya bacakan karena ini lumayan banyak sekali. Kalau kita berbicara latar belakang mata kuliah Pancasila Yuridis, namun sedikit akan saya sampaikan. Di sini saya sampaikan misalkan berkembangnya Ormas, Orsos, Orpol, juga SDM yang bisa bersaing bukan hanya sebatas dapat IPK tinggi ya, terus penyelenggaraan negara yang profesional. Kita berbicara terkait indikator keberhasilan sebuah negara. Yang melatar belakangi selanjutnya, kita juga tidak terlepas dengan yang namanya dari UNESCO. Ini tidak terlepas, nanti bisa dibaca masing-masing ya, karena ini sebagai pengantar. Misalkan kita berbicara pengetahuan dan skill, di sini disampaikan. Pertama, komputer. Jadi zaman sekarang itu jangan gaptek. Meskipun tidak punya laptop, tapi paling tidak untuk mengoperasikan kalian bisa. Yang kedua, permasalahan bisa dianalisis. Terus yang kedua, secara sintetis.
dan juga tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Berbicara terkait attitude di sini disampaikan ada leadership, ada kepemimpinan ya, terus ada bekerja sama, ada personal yang bagus. Jadi terkadang kan ada orang yang dia itu biasa, cuman orang lain itu senang berkomunikasi dengan dia. Itulah di zaman sekarang yang dibutuhkan. Ini tidak usah saya sampaikan ya, karena ini terlalu banyak sekali dari mulai UNESCO, dari learn to know, learning to be, sampai dengan learning to live together. Ini sudah saya sempat saya sampaikan dalam mata kuliah pengantar pendidikan kalau kita berbicara terkait keinginan ataupun cita-cita bangsa kita. Oke, kita lanjut kepada materi. Sebelum saya lanjutkan berbicara terkait sejarah, karena kan ada lompatan-lompatan yang barangkali sudah terlewatkan oleh saya dalam penyampaian materi, maka saya berikan kesempatan untuk berkomentar dari yang sudah saya sampaikan sekian slide tersebut. Silakan kalau ada komentar. Silakan, ada komentar. Ada komentar, Rifki? Rifki, ada komentar? Belum, Pak. Haikal atau yang lainnya silahkan kalau ada komentar. Belum ada, Pak. Belum ada. Ahmad Solihin atau Jauhari yang biasa saya sapa saja. Belum ada, kalau belum ada kita lanjut. Bisa di kontak chatting saja, yang lainnya kalau memang tidak mau nyalakan mikrofon. Oke, kita berbicara dari Amerika. Kenapa kok kita berbicara dari Amerika? Karena Amerika merdekanya sudah lebih dari 200 tahun ya. Jadi wajar kalau kita berbicara terkait Amerika. United States Amerika di 1790 di sini menyampaikan sebuah teori bahwasanya masalah kewarganegaraan dengan hak, kewajiban, dan pemerintah serta negara. Kalau kita berbicara latar belakangnya adanya Pancasila tidak terlepas ataupun pendidikan Pancasila atau kita sebut dengan Pancasila yuridis mengaca dari Amerika. Diikuti oleh negara-negara kolonial dengan maksud supaya kaulaan negara tunduk pada aturan pemerintah kolonial. Jadi Amerika sudah sejak lama, terus kita sebelum merdeka juga sama nih oleh bangsa Belanda. Masa modern dipakai untuk membina di zaman sekarang. Jadi harapannya adanya WA, adanya TikTok dan lain sebagainya ya, itu bisa dijadikan sebagai modal untuk kita berbicara terkait warga negara yang baik. Silahkan kalian yang senang baca-baca ya, ada di jurnal ilmiah itu. Jadi pemanfaatan TikTok untuk meningkatkan nasionalisme itu sangat menarik sekali kalau kalian bisa mempelajarinya. Misalkan di sini ada yang punya akun TikTok, Rifki punya akun TikTok? Punya, Pak, tapi jarang kepake lagi. Nah, barangkali Rifki bisa menggunakan akun TikToknya misalkan dengan ya banyak kan obrolan-obrolan yang memotivasi di TikTok. Kalau generasi muda itu saya sarankan Rifki nyalakan aja mikrofonnya. Kalau anak muda seperti kalian mungkin bisa nonton dengan misalkan ada namanya itu Sherly Anavita, itu bagus motivasi-motivasi. Misalkan Rifki buat TikTok hari ini nggak tahu Pancasila, terus Rifki sebutkan satu persatu, tidak apa-apa. Itu bagian dari memanfaatkan masa modern dipakai untuk membina agar warga negara yang cinta terhadap tanah air siap berkorban untuk negara dan bangsa. Ya saya tidak tahu ya di zaman sekarang, karena harapan kami ini Rifki, kami di PPKN khususnya ada rencana, jadi kami itu mau menambahkan mata kuliah bela negara. Barangkali kalian tidak bisa kena kurikulumnya, tapi kita akan mencoba ada mata kuliah bela negara. Kenapa? Kami terobsesi oleh salah satu perguruan tinggi swasta, sama-sama swasta di Jogja. Jadi ada mata kuliah bela negara.
itu mahasiswanya langsung dikirimkan ke TNI, bisa angkatan darat, bisa angkatan udara, bisa angkatan laut, tergantung kondisi DI ya, digembleng, digojlok selama 2 minggu. Nah ini kan belajar untuk menjadi warga negara yang baik, bukan untuk berantem perang, bukan ya. Kita supaya bisa, ya kita itu harus membuktikan bahwasanya kita cinta tanah air misalkan. Nah barangkali kalau di kampus-kampus besar lainnya misalkan ada dengan salah satu, kalau sekarang mungkin sudah jadi UKM ya, ada yang disebut dengan Menwa, Resimen Mahasiswa. Salah satunya ya, dan ini sekarang harus digalakan lagi di beberapa kampus. Mumpung kalian jadi mahasiswa, jadikan lagi Menwa atau masih ada senior-senior sebagai pengantar. Oke lanjut. Ini sejak 1973 sudah ada aturan. Harus ada berbicara terkait Pancasila. Di sini disampaikan Mendikbud dan Menham sekarang dipisah ya. Tentang mahasiswa di perguruan tinggi, terus di 82 juga demikian, sekarang sudah dipisah dari mulai pendidikan yang paling dasar. Dulu zaman saya kuliah ada mata kuliah itu namanya kewiraan atau PKN kewiraan, barangkali sekarang juga masih ada. Untuk SD sampai dengan SMA adanya gerakan pramuka. Jadi kalau kalian kemarin sudah ada mata kuliah kepramukaan belum Rifki? Sudah Pak, semester kemarin. Oh, semester 2. Tidak. Iya. Salah satu hal untuk meningkatkan nasionalisme itu salah satunya kepramukaan. Mungkin kalau yang Muhammadiyah dengan HW-nya, yang lain juga dengan yang lainnya ya. Terus di 1989 juga disampaikan ada Sisdiknas, bahwasanya di perguruan tinggi itu harus ada MKDU, mata kuliah dasar umum. Dan di tahun 2000 juga ada mata kuliah wajib bagi diploma dan S1. Jadi semua se-Indonesia itu diploma ataupun sejarah ataupun ataupun sarjana itu wajib memuat terkait mata kuliah Pancasila. Dan yang terbaru ini aturannya di 2003 dari Sisdiknas, UUD Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, mata kuliah wajib di samping pendidikan agama dan bahasa yaitu adanya PPKN. Kenapa kok harus saya sampaikan lagi? Ini kan secara yuridis, secara hukum. Sudah jelas aturannya, maka kita tinggal melaksanakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal perkuliahan di pagi hari ini, sore hari ini ya, saya berharap ada beberapa hal saya ingin mengantarkan mahasiswa supaya memiliki wawasan, kesadaran bernegara untuk menumbuh kembangkan ataupun menambah wawasan, kebangsaan, kesadaran untuk berbangsa, menumbuh kembangkan pola sikap, pola pikir, dan yang komprehensif, integral dalam aspek kehidupan. Nah ini yang agak berat bagi saya sekarang itu berbicara terkait pola sikap. Di dalam Zoom seperti ini saya tidak tahu. Ada mahasiswa yang tidak pernah Zoom, barangkali dia tidak punya kuota, barangkali tidak ada sinyal, dan lain sebagainya. Ini kompetensinya yang ingin saya sampaikan untuk mata kuliah Pancasila Yuridis Kenegaraan. Ada komentar sebelum saya lanjutkan? Atau gini aja dulu, biar adil ya, karena saya mintakan bertanya, tidak ada yang bertanya, tidak apa-apa saya sekarang bertanya. Rifki sebagai ketua kelas, pertanyaan saya adalah, Indonesia, negara kita, duluan mana negara atau bangsa? Duluan bangsa Pak. Oke, alasannya? Karena bangsa itu kalau bangsa itu orangnya Pak. Oke. Rasnya yang ada di situ itu disebut suatu bangsa. Oke. Sedangkan kalau negara itu berdasarkan kesepakatan itu Pak, dari adanya bangsa. Ada atau tidak salah satu sejarah yang mencontohkan bahwasanya Indonesia itu lebih dulu bangsa daripada negaranya?
Ada, Pak. Kalau kalau berdasarkan sejarah, kalau berdasarkan sejarah kan negara Indonesia ada ya Pak, itu pada saat proklamasi 1945. Sedangkan kalau bangsa sendiri itu kalau ditarik jauh, bahkan dari zaman Majapahit itu sudah ada bangsa Pak. Oke. Itu bangsa. Yang paling dekat, paling Rifki pernah dengar istilah Sumpah Pemuda? Oke Pak, pernah. Nah, itu berapa tahun sebelum kita merdeka? Silahkan bisa dibantu Rifki menjawab berapa tahun sebelum merdeka? 15 atau 17? 17. Oke, 17 ya. Ternyata kita 17 tahun sebelum merdeka, Rifki, sudah ada kesepakatan berbahasa, berapa lagi? Halo, Rifki. Bangsa yang satu, bahasa Indonesia. Ya, saya ulangi. Berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, pertama. Haikal mau menambahkan, silakan Haikal pertama. Berbahasa, Pak. Oke, berbahasa. Berbangsa. Oke, bertanah air. Berbangsa. Jadi jauh sebelum kita merdeka, itu kita secara bangsa sudah ada kesepakatan. Berbahasa, berbangsa, dan juga bertanah air. Padahal itu kita belum merdeka. Nah, jadi kalau kita berbicara bangsa dengan negara, di Indonesia duluan bangsa. Ada contoh di negara lain yang duluan negara daripada bangsa. Banyak sekali contoh. Ini sebagai pengantar. Oke, lanjut. Saya akan menyampaikan arahan untuk pertemuan kedua dan ketiga. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan berbicara dua hal. Pertama, kita akan berbicara terkait 4 syarat sifat ilmiah Pancasila yuridis kenegaraan. Yang B, Pancasila dalam arti material dan dalam arti formal. Pertemuan ketiga, Pancasila adalah pusat dan inti dari pembukaan UUD 45. Yang D, pengaruh timbal balik antara Pancasila dan UUD 45. Yang E, Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan. Kita tengok yang paling kiri dulu, Rifki dan masuk semuanya. Ini materi kan terkesan hampir sama dengan pendidikan Pancasila, namun sekarang saya akan lebih mengseriuskan. Oh iya, saya lupa Rifki. Yang belum punya buku undang-undang segera beli. Kalau mau beli di toko buku banyak. Kalau mau download di websitenya MPR DPR juga ada, silakan. Tapi di print. Nanti kalau perkuliahannya offline kita belajar bersama-sama dari mulai bab pertama sampai dengan yang terakhir. Aturan tambahan dalam UUD 45. Kenapa? Karena kita berbicara terkait Pancasila yuridis. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita berbicara Pancasila yuridis, jangan sampai ada istilah beberapa tahun ke belakang. Contoh nih, ada orang yang mengatasnamakan salah satu kerajaan. Dan bahkan orang di luar kerajaan tersebut harus daftar lagi. Buatkan KTA sebagai warga negara. Nah, ini kan salah satu kelemahan, ketidaktahuan mereka bahwasanya Pancasila itu sebagai yuridis kenegaraan. Ini sebagai bentuk stimulus di pertemuan kedua yang akan kita bahas, yang poin A sama yang poin B. Ada pertanyaan, komentar, silakan. Jangan terbiasa saya yang bertanya. Silakan ada komentar. Ini yang satu geng ada komentar, Ana, Vivi, sama Nujulul. Belum ada, Pak. Ada. Silakan ada yang lain. Kalau memang belum ada komentar, saya ingin bertanya kepada yang biasa saya sapa saja. Jauh hari sama siapa? Sendiri. Oke, sendiri. Karena saya senang berkomunikasi dengan yang bisa berkomunikasi saja, yang lain tidak tahu ini. Jauh hari, kalau menurut Jauh hari dari tema yang akan saya angkat di pertemuan kedua ini, kan ada 4 syarat sifat ilmiah Pancasila. Paling tidak mungkin Jauh hari pernah membaca kira-kira 4
4 hal tersebut itu kira-kira apa menurut Johari? Johari bisa komentar? Belum tahu Pak, malah Pak. Kalau 4 sifat ilmiah Pancasila. Seperti apa? Sepertinya pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ya. Johari mungkin pas belum fokus aja waktu kemarin ya. Yang Barangkali Klausa. ada yang mau menambahkan dari jawabannya Johari? Ya Pak, saya mau menambahkan Pak. Oke, silakan. Siapa itu saya tuh? Khairina Pak. Oh, silakan Khairina. Ada objek, Oke. metode, berserikat, dan bersifat universal Pak. Oke, terima kasih komentarnya dari lupa tadi barusan dari siapa? Khairina. Oke, Khairina menambahkan harus berterima kasih Johari sama Khairina tuh sudah menambahkan. Khairina, menurut Khairina dimaksud berobjek itu seperti apa? Kalau menurut saya objek itu mengenai tempat suatu negara, langsung undang-undang gitu Pak. Oke, kalau dimaksud dengan bermetode? Metode itu cara negara. Halo Khairina? Iya Pak. Oke, cara. Oke, yang ketiga bersistem? Ada suaranya kayak Pak di situ Pak. Ada, terdengar Kak suaranya. Oh ya. Metode itu suatu cara untuk menangani suatu negara, sistem gitu. Terakhir adalah berargumen atau berbukti. Seperti apa kira-kira itu? Gimana Pak? Yang keempat adalah syarat ilmiah itu yang keempat adalah berargumen ataupun berbukti. Kira-kira yang dimaksud dengan berbukti itu seperti apa? Berbukti. Kalau yang itu kurang tahu Pak saya. Terima kasih Pak Irina dan yang lainnya sudah berkomentar. Jadi paling tidak 4 hal ini akan kita diskusikan di pagi hari ini. Saya biasanya lebih senang dengan melontarkan pertanyaan supaya mahasiswa langsung bisa menanggapi terkait bisa atau tidaknya, namanya juga kan belajar. Namun selalu saya sampaikan di awal sebelum perkuliahan, misalkan hari Jumat pagi sama saya Pancasila Yuridis, paling tidak kalian pernah membaca bukunya ya. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku online ya, barangkali yang gratis atau yang senang beli juga manfaatkan ya, misalkan di Shopee dan lain sebagainya itu buku-bukunya lebih murah biasanya. Dan yang lainnya. Yang pasti kalian punya modal untuk berkuliah. Tuh. Terus yang keduanya untuk Pancasila dalam artian material dan dalam artian formil, ini ingin saya sampaikan dalam bentuk pernyataan dulu dari saya sebelum saya menyampaikan pertanyaan. Gampangannya kalau kita berbicara material, berarti kan asal muasal, asal mula. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, jauh sebelum bangsa dan negara ini ada, ternyata Pancasila itu sudah ada. Karena Pancasila itu ada dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Atau dikatakan dengan sebutan kausa material. Terus yang kedua, kalau kita berbicara dalam artian formal, inilah Pancasila diketok palunya sejak, kalau ada yang mengatakan 18 Agustus silahkan. Ada yang mengatakan 17 Agustus juga silahkan. Tentunya kita berbicara dari mulai merdeka. Jadi kalau secara material sudah sejak lama, sedangkan secara formal ketika negara kita itu ada. Ini gambaran sepintasnya untuk pertemuan kedua. Kita agak skip dulu ya untuk pertemuan ketiga karena kita fokus di pertemuan kedua. Sebelum saya lanjut kepada materi, saya akan bertanya. Yang saya tanya itu selanjutnya biasanya Ahmad Solihin ada nggak ya? Ahmad Solihin?
Ahmad Solihin, Iya, Pak. matikan kamera barusan. Berisik soalnya, Pak, di sini, Pak. Oh, gitu. Iya. Itu kata Rifki, kursinya bagus katanya Ahmad Solihin. Iya, kursi yang milih adik, jadi kayak gini, Pak. Oh, gitu. Mau bertanya apa, Pak? Justru saya nunggu ada komentar dari Ahmad Solihin. Walah, saya tadi nyimak, Pak. Makanya Oh, belum bertanya. Kalau nyimak, coba sampaikan ulang. Yang Pancasila tadi ya, Pak? Yang poin A saja, yang poin A, 4 syarat ilmiah. Yaitu yang pertama metode, bersistem. Bukan yang Bersistem. pertama, bukan metode. Oh, objek. Berobjek. Kedua, Bersistem. 3, Yang ketiga tadi bermetode. Yang keempat argumen. berarti memang betul nyimak ya. Terima kasih Ahmad Solihin. Saya biasa menyapa dengan yang biasa mau disapa saja. Kalau yang lain ini saya kurang tahu mau atau tidaknya disapa. Kalau Ahmad Solihin nantang untuk ditanya akan saya tanya. Waduh. Jangan suatu sama. Saya lanjut dulu aja ya Ahmad Solihin dan yang lainnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sudah saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Oke, 4 syarat sifat ilmiah Pancasila Yuridis Kenegaraan. Ini harapannya karena selalu saya sampaikan kuliah bersama saya itu inti kuliah adalah ada di awal. Misalkan sekarang pertemuan kedua ya, inti kuliah itu di awal. Setelah selanjutnya saya memberikan penerangan ataupun keterangan dari pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini sebagai bentuk, jadi saya itu ingin memberikan gambaran bahwasanya materi itu di awal, terus untuk keterangannya adalah selanjutnya. Yang pertama, harus memiliki objek. Ini bukan hanya Pancasila ya, dalam kehidupan kita pun harus berobjek. Kalau manusia yang wajar ya, yang normal, ketika kita berbicara objek, mungkin yang muncul di otak kita adalah, oh adanya objek wisata, oh adanya objek pemandangan, dan lain sebagainya. Ataupun ada hal lain ketika kita berbicara objek. Kita kan selalu mengatakan, objek itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Berarti kan kalau berbicara negara ya, yang objek dari negara kira-kira apa Pak, menurut Ahmad Solihin? Objeknya, Pak? Betul. Objeknya dari negara yaitu Undang-undang dasar. ya, itu undang-undang, terus kemudian wilayah atau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Bangsanya ya, bangsa itu sendiri. Kenapa kok harus memiliki objek? Jadi kita rasionalkan nih, Pancasila jelas harus berobjek. Dalam kehidupan kita, Ahmad Solihin sebagai seorang manusia biasa, laki-laki, kira-kira objeknya kemana Ahmad Solihin? Maksudnya, Pak? Ahmad Solihin kan manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Objek dari Ahmad Solihin, seorang Ahmad Solihin kira-kira apa objek? Waduh, kurang tahu, Pak. Ahmad Solihin sendiri, atau pertanyaan saya gampang, lebih mudah, dipermudah pertanyaannya adalah, Ahmad Solihin, menurut Ahmad Solihin, pribadi Ahmad Solihin sendiri nih, objeknya kemana Ahmad Solihin? Kepribadian? Pribadi Ahmad Solihin kan tentunya bisa punya cara pandang di kedepannya. Objek Ahmad Solihin kemana? Misalkan seperti contohnya, misalkan jauh hari senangnya itu misalkan jauh hari debat. Berarti kan objek jauh hari itu adalah untuk menjadi mungkin calon presiden atau lain sebagainya yang ada sangkutnya dengan debat misalkan. Kalau ini kan objek negara, sedangkan yang saya tanyakan adalah objek pribadi Ahmad Solihin. Oke lah, tujuan tidak apa-apa. Atau lebih gampangnya, lebih simpel pertanyaannya adalah cita-cita gitu aja Ahmad Solihin. Tentunya punya ya.
Ada. Oke. Kalau mau tahu teman-teman yang lain dikasih tahu apa kira-kira? Saya cuma ingin jadi pemimpin daerah, Pak. Oke. Daerah itu dalam artian mentok di provinsi atau di kabupaten kota? Saya lebih ingin ke kabupaten kota, Pak. Oke, kabupaten kota. Kabupatennya apa, Mas Solih, di sana? Lampung Timur. Oke, Lampung Timur. Ada kira-kira ada upaya nggak untuk tetap bisa masuk ke sana? Upaya dalam artian apa ya, Pak? Misalkan ya kita ini negara Indonesia. Paling tidak kan ada 3D. 3D-nya itu silahkan mau ditafsirkannya adanya dulur, adanya duit, adanya dekat juga silahkan, tidak apa-apa. Ada atau tidak? Sama Atau yang paling gampang, parpol di daerah sana yang paling besar apa, sedikit banyak harus deketin lah. seperti itu. Sebagai cara pandang Ahmad Solihin tadi ingin jadi pemimpin daerah. Ya barangkali suatu ketika saya ke Lampung mana tadi? Lampung Timur, Pak. Oke, Lampung Timur. Ya mudah-mudahan saya main ke Lampung Timur ketemu Bapak Bupati. Bupati atau wali kota di sana? Bupati. Oke, ketemu Bapak Bupati ya. Pak Ahmad Solihin nanti mudah-mudahan tidak tiba-tiba lupa. Oke, lanjut ya. Kita berbicara yang pertama, yaitu berbicara berobjek. Di sini yang saya sampaikan, kalau kita berbicara berobjek adalah adanya naskah-naskah resmi tentunya ya, yang biasanya mempunyai sifat imperatif yuridis, dalam artian formal secara hukum. Misalnya UUD 45 atau peraturan lainnya. Maaf, ada iklan dulu ya. Lanjutkan. Kalau kita berbicara UUD 45, kalau kita berbicara berobjek kan salah satunya adalah UUD 45 ataupun peraturan-peraturan undang-undang lainnya, termasuk tidak terlepas dari data ataupun fakta-fakta yang jelas ada di negara kita. Misalkan di sini disampaikan adanya fakta-fakta historis ataupun data-data historis yang diakui kebenarannya dan secara resmi oleh negara itu diakui. Yang semua itu terkait dengan ketatanegaraan atau hukum di negara kita. Tentunya kalau kita berbicara berobjek kan ada sasaran, ada target. Ketika kita berbicara Pancasila, objeknya jelas ada. Terus objeknya itu yang fakta, yang nyata, bukan yang dalam angan-angan. Jadi kalau kita berbicara terkait objek negara Indonesia itu adalah ingin menjadikan masyarakat yang makmur. Itu bukan objek, itu adalah cita-cita. Sedangkan objek kan yang resmi, yang nyata. Kita kan terkadang tidak bisa membedakan mana maksud, mana tujuan. Kita terkadang tidak bisa membedakan. Nah, ada angan-angan, ada mimpi, ada cita-cita. Kalau misalkan di sini, misalkan Ahmad Solihin cita-citanya ingin jadi nabi, ya tidak mungkin ya. Karena kan kalau beragama Islam tentunya sudah tidak ada lagi nabi. Nah, itu kan namanya bukan cita-cita, itu aneh. Atau misalkan Rifki, cita-cita saya ingin masuk surga. Nah, itu menurut saya bukan cita-cita. Kita harus bedakan. Kembali ya, kalau kita berbicara Pancasila, yaitu objek ada, nyata, fakta. Ya buktinya naskah resmi. Tentunya bukan hanya sebatas UUD 45 atau peraturan atau bahkan fakta-fakta yang lainnya. Sekarang kan sudah ada bukan tunjangan ya, ada unsur yang menunjang lainnya di luar ketiga naskah resmi ini. Tentunya makin ke sini kan semakin kompleks aturannya. Oke, silakan kalau ada komentar berbicara berobjek. Atau kesimpulannya kalau kita berbicara berobjek itu yang sudah ditetapkan dengan jelas. Kita berbicara ruang lingkup negara kita ya, bukan dalam ruang lingkup pribadi kita.
Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita ataupun dalam pribadi kita, ketika berbicara objek masing-masing berbeda. Tujuannya kemana, buktinya seperti apa, tentunya masing-masing berbeda. Kalau belum ada, saya lanjut dulu yang kedua. Yang kedua, kita berbicara terkait bermetode. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau berbicara bermetode, saya ingin komentarnya dari yang masih nyalakan mikrofon, ada Ahmad Solihin. Sudah saya sampaikan, kira-kira kalau berbicara bermetode seperti apa kira-kira Ahmad Solihin? Metode dalam artian apa dulu, Pak? Sini Pancasila. Nah, saya berikan Metode itu kan proses atau cara. Dalam share screen saya tambahkan bermetode, tentunya bermetode secara ilmiah ataupun memiliki pendekatan. Atau saya lanjutkan dulu slide-nya, barangkali bisa menambah kekayaan argumen nanti dari Ahmad Solihin. Kita berbicara Pancasila yang kedua yaitu bermetode, tentunya bermetode secara ilmiah, adanya pendekatan, adanya metode, adanya teknik. Kira-kira bisa ditambahkan Ahmad Solihin? Dan metode teknik itu untuk mempermudah atau memperkuat objeknya itu, Pak. Betul, betul. Dikaitkan dengan yang sebelumnya ya. Jadi sudah jadi kebiasaan. Oh iya, ini sebagai contoh Ahmad Solihin. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa kelas sore di fakultas lain. Ketika saya menyampaikan, kebetulan mata kuliahnya pendidikan Pancasila, ketika saya menyampaikan 4 pilar, di sana kan ada pilarnya itu 4. Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Dia bertanya, kalau Pancasila paling atas, kenapa sejajar posisinya? Ini kan perlu argumen. Nah, begitu juga dengan dua hal ini. Yang pertama kita berbicara terkait objek, ketika ada yang kedua yaitu metode, maka tidak bisa tidak bisa terlepaskan antara metode dengan objek. Saya sampaikan dulu aja Ahmad Solihin, terima kasih komentarnya. Yang menjadi objeknya kalau kita berbicara Pancasila yang kedua nih syaratnya adalah memiliki metode secara ilmiah dan memiliki pendekatan. Lalu apa yang menjadi objeknya? Yaitu naskah-naskah resmi yang di atasnya tadi. Yang jadi objeknya adalah naskah-naskah resmi ataupun fakta historis yang sudah diakui kebenarannya secara resmi. Diteliti dan juga dipelajari dengan mempergunakan metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Metode ini pun dipilih agar dapat memahami objeknya itu sendiri secara lebih supaya lebih berhasil sehingga dapat diolah ataupun pengetahuan itu dapat diolah dengan benar dan diakui ataupun mengenai objek tersebut. Jadi tak berikan contoh. Ini secara individu ya, secara pribadi. Semua hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, Ahmad Solihin dan Mas Waku yang lainnya, biasanya itu memiliki pendekatan secara ilmiah. Memiliki metode, juga memiliki teknik. Mudah-mudahan Ahmad Solihin masih mau mendengar pertanyaan saya. Ahmad Solihin, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita melakukan hal yang sebetulnya itu tuh dilakukan secara resmi, secara ilmiah, adanya pendekatan. Saya berikan contoh misalkan, contoh minggu kemarin saya sampaikan. Kalau Ahmad Solihin mau memasak mie rebus, pernah kan buat mie rebus kan Ahmad Solihin? Kenapa? Menurut Ahmad Solihin apa yang pertama dilakukan? Ambil ini tempat pancinya itu. Oke. Kalau menurut Rifki komentar tadi, menurut saya niat dulu Pak katanya. Oh, betul. Oke, niat dulu ya, niat masak mie rebus. Karena kalau tidak ada niat tidak mungkin. Selanjutnya apa? Ambil panci. Oke, ambil panci langsung dimasukin mie. Enggak dikasih air. Oke, dikasih. Beli mie-nya dulu. Terus? Ya udah nyetakin kompornya itu kok. Nah, kata Rifki dicek dulu gasnya ada atau tidak ada. Pasti ada lah. Kalau misalkan gunakan gas ya, kalau yang masih menggunakan kayu bakar berarti kan harus cari kayu bakar. Terus dan lanjutnya misalkan sampai dengan mie itu siap dihidangkan. Yang jelas kan kalau kita berbicara masak mie, mungkin masukin airnya sudah mendidih, masukin mie-nya, diambil terus dikasih bumbu dan tinggal makan. Nah, ini kan tahapan-tahapan ataupun secara ilmiah. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Minggu kemarin pun saya berikan contoh. Apakah itu ilmiah atau tidak? Selalu saya berikan contoh yang relatif lebih mudah. Kan kemarin saya pernah bertanya ke siapa ya, barangkali bukan ke Ahmad Solihin. Tidak apa-apa. Rifki yang tentang santet. Oh ya, bukan. Saya bukan santet ya, karena minggu kemarin sudah saya sampaikan. Kalau sampai mahasiswa tahu tahapan-tahapannya, jangan-jangan dia tukang santet kan seperti itu. Jadi Ahmad Solihin saya berikan contoh lain. Sebutlah cinta. Kalau menurut Ahmad Solihin, cinta itu rasional, ilmiah atau tidak? Gimana ya Pak? Susah dijawab Pak. Jawabannya itu hanya dua, ilmiah atau tidak? Ilmiah. Ilmiah. Oke, kalau Ahmad Solihin mengatakan ilmiah, taruhlah misalkan Ahmad Solihin itu naksir ke salah satu teman sekelas nih, beda kelas juga tidak masalah. Tentunya perempuan ya. Memiliki pendekatan tentunya iya. Memiliki metode tentunya iya. Memiliki teknik tentunya iya. Betul enggak? Misalkan Ahmad Solihin naksir kepada salah satu perempuan, paling tidak kan cari kontaknya. Berkabar terus itu kan metode. Cari temennya nih. Paling tidak kan yang paling gampang dia orang mana, usianya berapa dan seterusnya. Teknik yang dilakukan tentunya kan teknik zaman sekarang. Yang mungkin ngajak nongkrong di kafe atau lain sebagainya. Secara sepintas. Kalau Ahmad Solihin mengatakan ngotot ilmiah, silahkan. Tentunya yang penting punya argumen. Misalkan Rifki mengatakan tidak ilmiah, juga silahkan. Yang saya sampaikan di sini adalah, bermetode itu adanya langkah-langkah, adanya runtutan, adanya pendekatan. Yang tidak terlepas dengan metode dan teknik. Nanti di semester-semester ya Rifki dan yang lainnya, nanti di semester 6, kalian sudah bisa ngambil ada mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Nah, di sana itu kalian bakal belajar yang namanya membuat artikel. Adanya latar belakang masalah tentunya ya. Ada tujuan sampai dengan metode, sampai dengan kesimpulan dan saran. Ini disebut dengan bermetode ataupun adanya langkah ilmiah. Ada yang mau disampaikan, Ahmad Solihin? Lanjut Pak. Oke, kita lanjut dulu ya, kalau belum ada komentar. Rifki jangan lupa nanti kalau waktunya habis, tolong saya dikasih tahu ya. Masih lama kan? Lama ya Rifki? Saya lanjut dulu. Rifki tidak komentar. Yang ketiga adalah bersistem. Memiliki objek, memiliki metode, keduanya adalah bersistem. Tidak apa-apa, jadi saya tetap bertanya kepada calon Bupati Lampung Barat. Lampung Timur Pak. Ya Allah, Lampung Timur ya. Pak Bupati, kalau kita berbicara terkait sistem, tidak usah secara bahasa, tapi bukan seingatnya ya, sepemahaman Pak Bupati Lampung Timur, itu sistem itu apa? Sistem itu urutan atau sesuatu yang harus dipenuhi kalau mau mencapai tujuan gitu Pak. Jadi kita harus beruntut gitu loh Pak, atau langkah-langkahnya gitu. Kan? Gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan saya? Bersistem ya Pak. Bersistem itu semuanya saling ada keterkaitan Pak. Oke, lebih dilengkapi. Ya, bersistem itu semuanya utuh dan juga saling berkaitan satu dengan yang lain. Misalkan dari ketiga ke 4 poin itu saling berkaitan dan juga sila-sila Pancasila juga saling berkaitan Pak satu dengan yang lainnya. Terima kasih Rifki. Ini sebagai bentuk contoh saja, kebetulan di Zoom ini semuanya beragama Islam. Saya berikan contoh bermetode dengan bersistem. Bagi yang beragama Islam sebelum sholat, misalkan kan berwudu dulu ya, ada istilah tartib. Tertib itu adalah mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus terakhir. Seperti contoh, kalau wudu, tidak mungkin kan dari kaki dulu terus basuh muka kan?
Dari muka, tangan, mungkin ada sunah-sunah sebelumnya ya, misalkan cuci tangan, kumur-kumur, dan lain sebagainya. Dari cuci muka, terus cuci tangan, sampai sikut ya, terus telinga, maaf, rambut dulu ya, ada yang dilewatkan, terkadang ada yang tidak mengusap telinga, terus kita kan berbicara yang sunnah aja ya. Yang terakhir sampai dengan kaki. Nah, itu adalah salah satu contoh metode. Terus yang selanjutnya ketika kita berbicara sistem, satu kesatuan yang utuh, sholat misalnya. Sholat itu kan ada takbiratul ihram. Yang anak pesantren tahu definisi dari takbiratul ihram itu apa. Sampai yang terakhir adalah salam. Misalkan Rifki terlalu semangat nih, karena Jumatan, Rifki misalkan jadi imam. Jumatan, tanggung saya cuma 2 mau 7, misalkan jadi imam. Nah, ketika itu dilakukan, maka kan ada yang batal. Atau sistemnya itu tidak berjalan. Atau khutbah Jumatnya, misalkan Rifki, tanggung cuma 2, saya 3 kali khutbah lah. Atau misalkan karena buru-buru cukup 1 kali kan tidak memenuhi rukun ataupun syarat rukun Jumat. Ketika kita berbicara sistem, di sini yang ingin saya sampaikan adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika ada komponen yang rusak, maka dimungkinkan sistemnya itu tidak berjalan. Alias satu kesatuannya itu bakal terganggu. Atau sudah dikatakan, satu kesatuannya itu sudah tidak utuh lagi. Kenapa? Ataupun apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah kesatuan yang organis, kesatuan yang harmonis, serta kesatuan yang dinamis. Kalau Ahmad Solihin lagi yang saya tanya, takut Ahmad Solihinnya protes. Saya bertanya kepada Muhammad Isro Mustafa. Isro tidak komentar ya, padahal mikrofonnya nyala ya. Ditinggal mungkin, Pak. Oh, mungkin ditinggal ya. Yang Dina Nur Ayu, ada Dina Nur Ayu kan? Dina Nur Ayu Ningtyas. Mungkin ditinggal juga ya. Ini yang lain saya kurang tahu nih kok ditinggal semua ya. Mila. Iya, Pak. Pertanyaan ke Mila saja, yang lain tidak mau ditanya Mila ternyata. Tapi maaf ya Pak, kameranya nggak nyala. Kalau misalkan nyala suaranya Bapak nggak terlalu jelas. Ya, nggak apa-apa Mila. Yang pertama Mila, saya tanyakan terkait apa itu organis. Gimana Pak? Organis itu apa organis? Yang ketiga adalah bersistem, yaitu satu kesatuan, organis, harmonis, sama dinamis. Organis dulu, apa itu organis? Organis kayak perkembangan bukan Pak? Kata gampang organis itu mungkin Mila pernah dengar ada istilah struktur organisasi. Kira-kira organis itu apa? Kayak bagian-bagian. Oke, bagian-bagian. Kalau harmonis? Ya, harmonis ya kayak cantik, bagus gitu loh Pak. Harmonis. Iya. Oh, yang lain nanti bisa menambahkan ya. Yang kalau dinamis? Gimana Pak? Dinamis, yang ketiga. Organis, harmonis, sama dinamis kan sudah ada dalam share screen saya tuh. Yang ketiga dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis semangat bisa. Oh? Nggak apa-apa. Terima kasih Mila. Silakan yang mau menambahkan. Penuh semangat. Sistem, satu kesatuan, yang organis, yang harmonis, sama yang dinamis. Silakan, saya menunggu komentarnya. Biar adil, kita tanyakan yang 3 aja ya. Jadi Ana organis, Vivi harmonis, Nujulul dinamis. Silakan komentar. Ana dulu, Ana yang organis. Oh, ini Zoom-nya ada 2 ya, sama Vivi, jangan-jangan.
Iya, Pak. Salah satu aja. Untuk masuk. Masuk. Yang organis ya, Pak? Ya. Wah, memang mati kok. Yang organis. Mudah-mudahan tidak sedih. Tidak terdengar suara saya, Pak. Terdengar. Yang organis itu susunan, Pak. Oke. Sesimpel itu kah? Saya kalau bisa saya pertanyaannya bukan sinonim atau antonim ya. Anak. Bersusun, Pak. Jadi kayak bertingkat gitu. Oke. Berikan contoh, anak. Seperti struktur organisasi, Pak. Oke, bertingkatnya seperti apa? Misal kayak ketua, wakil, terus sekretaris, bendahara. Oke. Oke, dan selanjutnya ya, yang pasti ada strukturnya ya. Jadi, ya kalau ada strukturnya. Dari mulai atas ke bawah, kalau kita berbicara organis. Tadi ada yang mau berkomentar, ya yang paling mudah kalau berbicara struktur organisasi, seperti rumah susun aja, kata silahkan tidak masalah ya. Seperti contoh ya, jadi berarti ada susunan-susunannya gitu loh. Oke, terima kasih komentarnya untuk Ana. Vivi, harmonis. Harmonis itu keselarasan, Pak, atau keserasian. Cuman terlihat sepotong, Vivi. Nah, itu kayak Ana tadi sepotong. Keserasian. Apa? Keserasian atau keselarasan. Contohnya? Serasi. Contohnya dalam keluarga. Keluarga yang Kita harmonis. serasi sama pasangan kita. Sama pasangan kita. Belum berkeluarga kan, Vi? Anak-anak enggak. Terima kasih komentarnya. Contohnya seperti keluarga yang harmonis ya. Silahkan, tidak apa-apa. Terakhir berarti Nuzulul. Dinamis. Dinamis mungkin berlanjut ya, Pak, kayak berulang-ulang. Jadi kalau dicontohkan misalnya kayak buat antara berobjek, bermetode, bersistem itu kan kesatuan. Jadi kok terus bergerak, terus ada kayak gitu loh, Pak. Dinamis itu lawan katanya apa, Nuzulul? Statis. Oke, statis Tetap. apa? Tetap. Kalau dinamis? Dinamis bergerak, tidak tetap. Berubah-ubah. Lanjut mungkin apa pulang-ulang ya? Tidak apa-apa. Kita sekarang berbicara dalam Pancasila. Sudah bukan lagi berbicara dalam struktur organisasi, sudah tidak berbicara lagi dengan keluarga yang harmonis, ataupun yang tadi yang berkelanjutan atau yang dinamis. Tapi yang akan kita bicarakan di sini adalah dalam Pancasila. Kira-kira menurut kalian bertiga nih, yang dimaksud dengan organis, harmonis, dan dinamis dalam Pancasila itu seperti apa? Bisa diwakili, silakan, dari bertiga. Atau yang lain juga mau berkomentar, silakan. Silakan bertiga mau komentari. Oke, saya komentari dulu aja. Yang ketiga, ketika kita berbicara bersistem, keseluruhannya itu merupakan proses dan hasil berpikirnya itu disusun dalam suatu kesatuan yang bulat. Bulat itu bukan berarti bulat seperti O ya, bukan. Bulat, utuh, dan juga terdapat ataupun adanya saling hubungan antara satu sama yang lain ataupun bagian-bagian tersebut itu dalam kebulatan
Dalam artian itu, dalam hal bulat ini, satu kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jelas susunannya, jelas keadaannya juga berkelanjutan ataupun continue tadi. Jadi kalau kita berbicara Pancasila itu, sistemnya itu sudah ada. Terus berjalannya sistem juga sudah ada. Yang paling gampang ginilah, adanya adanya Pancasila diturunkan dengan UUD 45, lalu ketika ada yang melanggar UUD 45 itu kan ada punishment, ada reward. Nah, masing-masing ini harus berkelanjutan, terus berkelanjutan. Itulah ketika kita berbicara Pancasila, syarat ilmiah Pancasila yang ketiga. Yang keempat dulu sebelum berkomentar. Kalau yang keempat kita berbicara adalah berbukti. Dan kalau kita berbicara berbukti itu merupakan sebuah kebenaran. Kebenarannya itu ya disebutkan yang namanya benar itu kan ada syaratnya, terus ada proporsi-proporsinya. Kita lanjut yang keempat ini. Saya ulangi, yaitu memiliki argumen ataupun memiliki bukti. Jadi bukan hanya sebatas objek, terus bukan sebatas objek, terus bukan sebatas metode, terus bukan hanya sebatas bersistem, melainkan juga ada bukti. Yang dimaksud berbukti dalam Pancasila adalah mendukung adanya yang mendukung kebenaran, dan juga kebenaran tersebut itu hadir berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dan pernyataan-pernyataan ataupun proporsinya itu masing-masing. Kalau kalian pernah membaca buku, ini ada karangannya dari Sunarjo Resuharjo. Ini bukunya di tahun 2001 di halaman 3 berbicara terkait 4 hal ini. Oke, kita fokuskan di yang keempat. Di yang keempat ini kan berbukti adanya kebenaran, adanya persyaratan-persyaratan, adanya proporsi-proporsi. Yang dimaksud dengan benar itu kan memiliki syarat. Seperti contoh, Rifki, kalau saya bertanya, 1 tambah 1 berapa, Rifki? 2, Pak. Semuanya tanpa harus berdebat kita ya, tanpa harus ada perdebatan, tanpa harus ada perselisihan. Syaratnya benar itu ya tidak ada perbedaan. Itu disebut dengan syarat kebenaran. Atau misalkan saya berikan contoh, kecuali orang ada yang kekurangan ya, misalkan ada orang gila kan tentunya tidak bakal menjawab 2. Ketika saya memberikan contoh, yang kalian bertiga aja, Rifki mikrofonnya rusak, kalian yang bertiga biar tidak ngobrol, kalau saya katakan kertas warnanya apa, Vivi? Kita sepakat ya warnanya putih ya, tanpa ada persyaratan. Tentunya warnanya sepakat warnanya putih karena feedback. Ketika kita berbicara kertas ya warnanya putih tanpa ada persyaratan, tanpa adanya perdebatan. Proporsinya seperti apa? Masing-masing orang kan memiliki proporsi. Begitu juga dengan Pancasila, objek itu punya proporsinya, metode punya proporsinya, sistem pun punya proporsinya. Jadi keempat hal ini kita gabungkan menjadi satu hal, yaitu Pancasila itu harus memiliki 4 hal ini. Kalau kalian mau kaitkan dengan kehidupan kalian, ini harus muncul semuanya. Saya ingin memberikan contoh. Misalkan Rifki, yang lebih gampang ya berikan contoh, misalkan Rifki naksir perempuan, harus jelas objeknya perempuan, harus jelas metodenya, harus jelas sistemnya, harus jelas pembuktiannya. Itu sebagai contoh ketika dikaitkan syarat ilmiah Pancasila ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana Rifki? Ada raisan Rifki? Waktunya udah. Oh iya, terima kasih Rifki kalau mengingatkan. Terus yang terakhir adanya simpulan-simpulan. Ini saya skip, saya percepat saja dulu untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih Rifki. Saya lanjutkan. Ini untuk pertemuan yang akan datang bisa kita berdiskusikan bersama-sama ketika berbicara 4 hal tadi. Terus yang selanjutnya kita akan berbicara terkait material dan formal. Ini saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Yang material itu jelas adanya, jelas keberadaannya, dan memang sudah tidak diperdebatkan lagi secara formal juga ada. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua pagi hari ini. Setelah kalian log out dari Zoom, akan saya berikan link presensi untuk pertemuan kedua ini. Saya berikan link presensinya di WA group saja biar kalian bisa mengisi masing-masing.
Itu Rifki yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua